Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita awali dengan membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Selesai. Di pertemuan 3 kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan akuntansi. Nah, dimohonkan kepada saudara untuk fokus pada materi ini karena kita sudah masuk dalam hitung-hitungan. Kita masuk ke persamaan akuntansi di mana yaitu kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan. Di mana sumber pembelanjaan ini merupakan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, jadi di sini intinya adalah aktiva ini atau harta atau kekayaan atau aset sama dengan pasiva atau sumber pembelanjaan atau kewajiban tambah modal. Jadi totalnya harus sama. Sebelum kita masuk ke persamaan akuntansi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu transaksi. Transaksi merupakan suatu kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan, sehingga harus dilakukan pencatatan. Banyaknya transaksi ditentukan oleh volume kegiatan. Nah, berdasarkan kegiatannya ini, jenis perusahaan digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur atau industri atau pabrik. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, kantor pengacara, kantor akuntan, dan perhotelan. Yang kedua itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi atau perubahan fisik terhadap barang tersebut. Nah, sedangkan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan menjualnya, atau adanya perubahan fisik terhadap bahan baku tersebut. Bentuk dari perusahaan ada 3. Yang pertama itu perusahaan perorangan atau PO dan perusahaan otomotif, yaitu perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh perorangan. Sedangkan perusahaan otomotif adalah perusahaan yang bergerak di bidang transformasi atau otomotif. Yang kedua, persekutuan atau firma, di mana persekutuan atau firma ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau badan usaha atau lebih. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT, merupakan kepemilikan dibagi atas saham-saham. PT terbagi menjadi 2. Yang pertama tertutup dan terbuka. Yang terbuka ini yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kita masuk ke contoh soal. Angelina Sondak mendirikan usaha kursus komputer pada bulan Oktober 2017. Usaha ini diberi nama dengan NG Komputer. Transaksi yang terjadi adalah tanggal 1. NG menyetorkan uang tunai sebesar 40 juta untuk modal usahanya. Tanggal 4, NG meminjam uang ke bank sebesar 10 juta untuk kegiatan operasionalnya. Tanggal 8, membeli komputer seharga 40 juta secara tunai. Tanggal 10, NG membeli gedung sebesar 15 juta rupiah sebagai tempat usahanya secara kredit. Tanggal 13, NG telah menerima penghasilan berupa uang kursus dari siswanya sebanyak 2 juta. Tanggal 15, dibeli perlengkapan senilai 1 juta secara kredit. Tanggal 18, perlengkapan kantor yang sudah terpakai yaitu 350.000. Tanggal 20 Oktober, NG sebagai pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 1 juta. Tanggal 20, NG sebagai pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 1 juta. Tanggal 25, pada bulan tersebut diterima tagihan listrik sebesar 350.000, air sebesar 100.000, dan dibayar pengajar sebesar 700.000. Tanggal 31, akhir bulan juga diterima tagihan atas utang usaha sebesar 1.500.000
dan juga dibayar utang bank sebesar 2 juta. Nah, di sini sebelum kita membuat persamaan akuntansi, terlebih dahulu kita harus mengetahui rekening-rekening apa saja yang terdapat di dalam transaksi ini. Nah, contohnya yang pertama itu NG menyetorkan uang tunai sebesar 40 juta untuk modal usahanya. Berarti di sini ada rekening modal. Nah, menyetorkan uang tunai berarti kas kita bertambah. Di sini ada rekening kas. Ada kas, ada modal. Terus di sini NG meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Berarti kita mempunyai utang bank sebesar 10 juta. Di sini ada utang bank. Rekeningnya ada utang bank. Terus ada membeli komputer seharga 40 juta secara tunai. Ada membeli komputer. NG membeli gedung, juga ada rekening gedung. Secara kredit. Nah, kalau kredit berarti di sini ada utang usaha. Utang usaha. Terus juga NG telah menerima penghasilan berupa uang kursus dari siswanya sebanyak 2 juta. Nah, ini masuk ke modal. Dan kas, sudah ada di atas ya, kas dan modal. Terus ada dibeli perlengkapan, berarti ada rekening perlengkapan. Secara kredit, berarti ini utang usaha. Perlengkapan kantor, nah sama-sama yang di atas. Terus juga NG mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Ini adalah prive. Tapi prive ini masuk ke kas dan modal. Nanti kita akan bahas. Sama dengan yang pertama tadi. Terus selanjutnya diterima tagihan listrik, nah air, dan dibayar pengajar. Nah ini beban juga kas dan modal. Nah akhir bulan juga diterima tagihan atas utang usaha. Udah ada utang usaha dan utang bank. Jadi di sini ada rekening kas, modal, utang bank, komputer, gedung, utang usaha, dan perlengkapan. Nah, kita harus kelompokkan dulu mana yang aktiva dan mana yang pasiva. Kas termasuk ke dalam aktiva. Nah, sedangkan pasiva itu kan ada, kita udah bahas sebelumnya itu ada utang dan modal atau equity. Nah, berarti modal ini masuk ke pasiva. Utang bank masuk ke pasiva. Komputer termasuk ke aktiva karena termasuk perlengkapan. Gedung juga masuk ke dalam aktiva. Terus juga utang usaha juga masuk ke pasiva. Oh ya, komputer ini masuk ke peralatan. Utang usaha ini masuk ke pasiva. Perlengkapan masuk ke aktiva. Nah, kita bikin persamaan akuntansinya. Di sini diminta buatlah persamaan akuntansi dan laporan keuangannya berupa laporan laba rugi, perubahan modal, dan posisi keuangan. Kita lihat di sini, persamaan akuntansi dalam rupiah. Yang pertama, NG menyetorkan uang tunai sebesar 40 juta untuk modal usahanya. Berarti di sini adalah kas kita bertambah 40 juta dan juga modal kita bertambah 40 juta. Ya, ini dia. Ada aktiva, kas, perlengkapan, gedung, komputer, pasiva, utang usaha, utang bank, dan modal. Tanggal 1, di sini bikin tanggalnya. Terus habis itu kita menyetorkan uang tunai berarti kas kita bertambah dan modal kita juga bertambah 40 juta. Tanggal 4 NG meminjam uang ke bank sebesar 10 juta untuk kegiatan operasionalnya.
Berarti di sini NJ meminjam uang ke bank, berarti NJ melakukan hutang ke bank. Nah, ketika melakukan utang ke bank, maka uang kita bertambah, kas kita bertambah. Nah, di sini berarti rekeningnya adalah ada kas dan juga ada hutang bank. NJ berhutang di bank sebesar 10 juta, sehingga bertambahlah kasnya sebesar 10 juta. Dijumlahkan, 40 tambah 10, 50 juta. Hutang bank 10 juta, modal 40 juta. Nah, tanggal 8, membeli komputer seharga 40 juta rupiah. Nah, kalau kita membeli, maka kas kita berkurang. Sehingga komputer kita bertambah, kas kita berkurang. Nah, di sini dia. Komputer kita bertambah, kas kita berkurang karena kita mengeluarkan uang untuk membeli komputer. Nah, karena dia berkurang, maka dikurangkan 50 juta kurang 40 juta, maka dapat 10 juta. Komputer 40 juta, hutang bank 10 juta, modal tetap 40 juta. Dan tanggal 10, NJ membeli gedung 15 juta sebagai tempat usahanya secara kredit. Nah, tadi kan secara tunai. Kalau secara tunai itu maka kas yang berkurang. Tetapi kalau secara kredit, berarti itu secara utang usaha. Berarti NJ membeli gedungnya bertambah dengan melakukan utang usaha. Utangnya juga bertambah. Nah, maka ini adalah rekeningnya gedung dan utang usaha. Ini dia. Gedung dan utang usaha. Kita jumlahkan 10 juta tetap, perlengkapan masih kosong, gedung 15 juta, komputer 40 juta, utang usaha 15 juta, utang bank tetap 10 juta, dan modal 40 juta. Tanggal 13, NJ telah menerima penghasilan berupa uang kursus dari siswanya sebanyak 2 juta. Berarti kalau NJ telah menerima penghasilan, berarti kasnya bertambah, modal juga bertambah. Nah, modal juga bertambah. Kas dan modal 2 juta. Kita jumlahkan kembali, 10 juta, tambah 2 juta sama dengan 12 juta. Nah, gedung tetap, komputer tetap, utang usaha juga, utang bank juga. Modal 40 juta tambah 2 juta, tadi 42 juta. Tanggal 15, dibeli perlengkapan senilai 1 juta secara kredit. Nah, secara kredit. Berarti perlengkapan kita bertambah, sedangkan utang usaha kita bertambah juga. Nah, di sini dia. Perlengkapan dan utang usaha. Kita jumlahkan kembali, 12 juta tetap, 1 juta di perlengkapan, 15 juta, 40 juta, 15 tambah 1 juta sama dengan 16 juta, 10 juta tetap, 42 juta tetap. Tanggal 18, perlengkapan kantor yang sudah terpakai 350.000. Nah, ini perlengkapan kita sudah terpakai. Berarti berkurang perlengkapan kita. Ini dia. Nah, modal juga berkurang. Ini dia perlengkapan kita berkurang 350.000 karena dia sudah terpakai. Sudah terpakai. Nah, maka dikurangkan, maka dapatlah hasilnya 650.000 dan 41.650.000. Selanjutnya, tanggal 20, NJ sebagai pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 1 juta. Berarti dia mengambil uang, kas kita berkurang, modal juga berkurang. Nah, ini dia. Kas berkurang 1 juta, modal juga berkurang karena dia mengambil uang perusahaan. Nah, kita jumlahkan, dapatlah 11 juta, 50, 15, 40, 16, 10, dan 40, dan 50. Nah, selanjutnya, pada bulan tersebut, diterima tagihan listrik sebesar 350.000, air 100.000, dan dibayar pengajar 700.000. Berarti kita mengeluarkan uang untuk membayar tagihan tersebut. Kas kita berkurang, dan modal juga kita berkurang. Nah, ini dia. Kas berkurang, modal juga berkurang. Untuk listrik, air, dan pengajar. Dikurangkan, dapatlah hasilnya ini. Selanjutnya,
kita masuk ke akhir bulan, juga diterima tagihan atas utang usaha sebesar 1.500.000 dan juga dibayar utang bank sebesar 2 juta. Nah, di sini berarti kita membayar utang usaha sebesar 1,5 dan kita juga membayar utang bank sebesar 2 juta rupiah. Berarti untuk membayar utang, kas kita berkurang sebesar 3.500.000 untuk membayar utang usaha dan utang bank. Ini dia. Kas kita berkurang 3.500.000 untuk membayar utang usaha dan utang bank. Karena utang kita berkurang, karena dibayarkan, maka sini juga berkurang di sini. Kita dapatlah hasilnya 6.350, 650, 15 juta, 40 juta, 14.500.000, 8 juta, dan 9.500.000. Nah, di sini kita jumlahkan untuk aktiva dan kita jumlahkan untuk pasiva. Maka jumlahnya akan sama-sama 62 juta rupiah. Nah, ini harus sama. Jika tidak balance, maka ada kekeliruan dalam mengisi persamaan akuntansinya. Nah, kita masuk ke laporannya. Ini merupakan laporan laba rugi komprehensif. Nah, di sini laporan laba rugi ini hanya ada dua. Di perusahaan jasa ini cuma ada dua komponen, ada pendapatan dan beban. Nah, pendapatan ini didapatkan pada transaksi tanggal 13 Oktober, yaitu menerima penghasilan uang kursus dari siswa sebesar 2 juta. Nah, kita lihat bahwa di sini ia menerima penghasilan, berarti itu merupakan pendapatan dari perusahaan tersebut. Nah, sebesar 2 juta. Kita lihat ya, di tanggal 13 Oktober. Ini dia. Telah menerima penghasilan. Berarti penghasilan ini merupakan pendapatan. Nah, ini pendapatan kita 2 juta. Untuk biaya, nah, tadi kita mengeluarkan biaya apa saja. Nah, ini dia ada keterangannya. Untuk listrik, air, dan gaji itu didapatkan dari transaksi tanggal 25 Oktober. Itu diterima tagihan listrik sebesar 350.000, air 100.000, dan gaji pengajar 700.000. Nah, di sini, nah ini kita lihat di sini. Nih, tagihan listrik merupakan biaya. Air juga biaya, beban air. Pengajar juga biaya, karena kita menggunakan uang untuk melunasi tagihan tersebut. Maka kita rincikan di sana bebannya. Listrik, air, dan gaji pengajar. Nah, perlengkapan ini kenapa masuk beban? Karena perlengkapan ini yang sudah terpakai, berarti itu biaya perlengkapan. Ini keterangannya. Perlengkapan yang sudah terpakai termasuk ke dalam beban pada laporan laba rugi. Nah, angkanya didapatkan pada transaksi tanggal 18 Oktober. Nah, 18 Oktober berarti kalau perlengkapan sudah terpakai, berarti itu termasuk dalam biaya perlengkapan atau beban perlengkapan. Nah, jumlahkan total bebannya, maka dapatlah 1.500.000. Nah, jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka terdapatlah laba. Terjadilah laba. Jika pendapatan usaha lebih kecil daripada beban, maka terjadilah rugi. Nah, di sini kebetulan yang terjadi adalah laba. Kalau rugi itu penulisannya kayak gini, dikurung. Nah, kurung ini tanda rugi ya, atau pengurangan. Kita masuk ke perubahan ekuitas. Nah, di sini. Di perubahan ekuitas ini, kita ada modal, laba atau rugi, dan prive, modal akhir. Untuk modal awal, didapatkan dari setoran modal awal pada transaksi tanggal 1 Oktober sebesar 40 juta. Berarti pada awal, NG Komputer ini menyerahkan sebuah modal sebesar 40 juta. Ini termasuk ke dalam laporan perubahan ekuitas 40 juta. Nah, untuk mencari modal akhir itu kita harus mengetahui terlebih dahulu kenaikan atau penurunan modal.
Nah, untuk laba sendiri, itu kita dapatkan dari laporan laba rugi. Nah, jika laba, maka tulis laba. Jika rugi, maka tulis rugi. Nah, kebetulan sini adalah laba 500.000. Nah, 500.000. Prive ini merupakan uang perusahaan yang digunakan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, terdapat pada tanggal 20 Oktober. Soalnya, sebesar 1 juta rupiah. Nah, jika laba lebih kecil daripada prive, maka terjadilah penurunan modal. Jika terjadi rugi, maka juga terjadi penurunan modal. Tapi jika labanya lebih besar daripada prive, maka terjadilah kenaikan modal. Nah, kalau kenaikan modal, maka ditambahkan dengan modal awal. Jika penurunan modal, maka modal awal dikurangi dengan penurunan modal. Dapatlah modal akhir sebesar 39.500.000. Nah, inilah modal akhir dari Angelina Sonda Komputer. Kita masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, kita bikin yang bentuk T. Di sini sebelah kiri ada aktiva dan ada pasiva sebelah kanan. Aktiva lancar ini terbagi atas kas. Nah, dari persamaan akuntansi tadi, golongkan yang mana dia aktiva lancar dan mana yang aktiva tetap. Nah, silakan perhatikan kembali slide sebelum-sebelumnya mengenai aktiva lancar dan aktiva tetap. Kas termasuk aktiva lancar. Perlengkapan termasuk aktiva lancar. Untuk aktiva tetap, gedung dan komputer. Nah, ini dia gedung dan komputer. Nah, angka dari laporan posisi keuangan ini diambil dari jumlah akhir di persamaan akuntansi dari sini. Sini kita ambil. Tinggal salin aja, kasnya berapa jumlahnya 6350, perlengkapan 650, tambahkan dapatlah total aktiva lancar. Untuk aktiva tetap gedung 15 juta rupiah, komputer 4 juta rupiah, dijumlahkan maka dapat total aktiva tetap sebesar 55 juta. Nah, untuk total aktiva sendiri, aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap, maka dapatlah 62 juta. Untuk pasiva, sama cara dengan aktiva, utang usaha 14.500.000, utang bank 8 juta, dapatlah hasilnya 22.500.000. Nah, untuk modal bisa diambil dari total modal sini di persamaan akuntansi atau diambil dari modal akhir di laporan perubahan ekuitas. Sama hasilnya. Sama-sama 39.500.000. Dijumlahkan maka dapat total pasiva sebesar 62 juta. Nah, total aktiva dan pasiva ini harus sama. Inilah persamaan akuntansi. Nah, sampai di sini sudah bisa dimengerti. Kita lanjut ke latihan. Nah, di sini terlebih dahulu kalian harus mengetahui dulu transaksi ini. Apa saja rekeningnya. Setelah itu baru kalian bikin persamaan akuntansi dan bikin angka-angkanya. Nah, diminta buatlah persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Dan jika ada yang ragu atau yang kurang mengerti dari penjelasan Ibu di atas, maka silakan hubungi di WhatsApp group. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.